Assalamualaikum teman-teman. Jumat sore ini ya, saya pulang kampung dari terminal Kampung Rambutan. Nah, kebiasaan saya naik angkot dari Taman Mini, turun, kemudian nyebrang di terminal angkot ya, ke terminal angkot langsung ke belakang. Ini ada jalan tikus ya, nembus ke sini langsung ke pintu keluar. Saya walaupun dipanggil-panggil Jawa masuk sini ya, saya abaikan saja karena saya sudah terbiasa lewat sini, dan orang akan melihat kalau kita lewat sini itu adalah orang yang sudah biasa di Kampung Rambutan. Jadi tidak akan lagi dibujuk-bujuk, ditarik-tarik ataupun diarah-arahkan ke bis yang lain. Nah, itu rutenya ya, dari angkot nyebrang dari dalam gedung terus menuju ke busway, terus nyebrang di sebelah rumah atau WC ya. Sesampai di terminal Akap, ini ada warga baru ya, jurusan Kerawang. Saya sudah hampir sampai di jalurnya GR dan ternyata bisnya mulai mundur, artinya bisnya mulai jalan. Dan buru-buru saya naik dan alhamdulillah dapat hot seat di belakang Pak sopir yang kocak ya. Pak sopirnya ini lucu, suka cerita yang lucu-lucu. Saya sudah khawatir ini kalau malam Sabtu ini kan biasanya penuh. Alhamdulillah kok dapat yang kursi utama itu ya. Nah, untuk periode sekarang ini ya, di periode setelah pandemi ini, bis GR pariwisata juga merangkap reguler ya. Ini sebenarnya dulu sudah menjadi bis reguler yang seri 1626 ya, dimulai dari 137 sampai dengan 147. Ada 10 ya. Ada 10 yang 1626. Dan ini semuanya jadi pariwisata. Sedangkan bis pariwisata yang sudah ada itu sudah dialihkan kepemilikannya. Menuju ke pintu keluar ini penumpangnya mulai banyak ya, mulai pada naik dari pintu keluar. Ini menjelang belokan mau masuk tol, ada pengamen naik satu orang. Yuk, selamat sore kasadanya. Assalamualaikum. Ayo, ayo. Dan dari sejak saya berangkat, jalur ini padat banget ya, macet banget ya. Dari pintu keluar di Ceger ya, di Ceger itu sudah macet seperti ini. Nah, makanya saya juga waktu kemarin itu agak was-was juga karena macet ini ya, jangan-jangan saya ketinggalan. Benar ya, ternyata bisnya sudah mau berangkat dan alhamdulillah ngepas, jadi saya nggak nunggu terlalu lama. Walaupun sampai saya sebenarnya berharap bisa istirahat sebentar untuk makan di penjual langganan. Nah, ini di Jalan Pasar Rebo, di depan tadi itu ada Pandawa ya. Dan ini ada PPP. PPP ini basisnya di Wangon kalau nggak salah ya. Kalau sudah pada naik, nanti kali-kali boleh dicoba lah sampai Wangon ya, naik PPP. Dari Wangon baru lagi. Ini juga termasuk pendatang baru. Memasuki pintu tol Pasar Rebo. Di depan sana ini menunggu bis Akap jurusan Jogja ya. Nah, ini bis Handoyo.
Bis Handoyo ini mulai melebarkan sayapnya, bahkan membeli trayeknya Mandala ya, yang Bandung Surabaya, bahkan juga ada yang melintas sampai di Sumatera. Memasuki pintu tol, Pak Kondektur mulai bersiap untuk menarik ongkos. Nah, dalam perjalanan kita kena macet dari Kerawang ya, dan saya menghubungi rumah kalau nanti datangnya sekitar jam 2 pagi. Ini kemacetannya cukup panjang, yang sebenarnya ini disebabkan oleh pelebaran jalan yang dilakukan di KM 60 ya. Tapi efeknya ke belakang itu sampai sebelum KM 57. Jadi Kerawang ya, Kerawang cukup panjang. Dan kalau sudah panjang begini biasanya kita semua tertidur lelap ya, termasuk saya juga. Jadi saya nggak banyak mengekspos tentang kemacetan. Ini kemacetan mulai terurai karena bahu jalan menjadi lebar kembali. Tapi ternyata di depan sana juga ada pembangunan. Ini hanya pintu keluar Kerawang Timur saja yang lebar ternyata ya. Setelah itu ada pembangunan lagi. Cukup ramai tol Kerawang di malam ini ya. Tapi sedikit sekali bis akap yang kita temui, kebanyakan mobil pribadi. Di paling kiri menggunakan bahu jalan ini ada Sinar Jaya. Kirain mau masuk di Kelari ya, ternyata tidak, dan ternyata masuk di lajur kiri, lajur di bahu jalan kembali di lajur kiri. Nah, sebenarnya awal kemacetannya dari sini teman-teman ya. Ini KM berapa ya? Mungkin KM 60 itu, di sebelah itu ada tulisannya KM 60. Ini Pak Polisi sedang mengatur lalu lintas agar kendaraan tidak menggunakan bahu jalan karena di depan bahu jalan ditutup. Nah, ini ya teman-teman ya, ini penutupan bahu jalan karena ada pembangunan atau pelebaran jalan. Jalurnya tetap macet seperti ini. Prima Jasa melesak dari bahu jalan. Ini mau ke depan tapi kita nggak mau kalah juga, kita ngejar depan kita sehingga Prima Jasa agak mengulur ke belakang. Nah ini teman-teman yang jalur kiri ini ya, itu yang ditutup dengan blok-blok itu sebelah sananya itu pelebaran, ada pengurukan di situ. Nah kalau misalnya jalur agak sepi, kadang-kadang orang jadi terlena memacu kendaraan gitu kan, tahu-tahu menyempit dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti beberapa waktu yang lalu di daerah sini ya, di area sini ini terjadi tabrakan beruntun. Mungkin teman-teman bisa
cek di YouTube atau di saluran-saluran YouTube yang lain ya. Nah, memasuki tol Kaliurip ini, dari sini kita tidak masuk di KM 72. Kalau dulu GR itu cek dulu di KM 72, sekarang tidak ya. Jadi teman-teman yang naik GR itu persiapkan dirinya ya, karena kalau mau buang air kecil atau kebelet itu harus nunggu sampai di rumah makan. Jadi jangan minum terlalu banyak, jangan makan terlalu banyak, biasa saja. Nanti makannya di rumah makan saja, di rumah makan Genah Rasa ya, yang rasanya sudah genah gitu ya, dan murah menurut saya, ukuran saya. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan KM 72, sekarang di KM 72 itu sedang ada pembangunan. Jadi yang masjid KM 72 yang biasa kita lewati di kontrol GR itu sedang di pagar tinggi ya. Jadi nggak bisa masuk dari jalur, harus masuk ke dalam komplek dulu di area parkiran. Terus toilet yang biasanya dipakai dikontrol itu sekarang sudah tutup. Begitu pula dengan penjual gorengannya, itu sudah tutup juga. Nah, kita melaju lagi menuju ke arah Cileunyi. Kita skip langsung ke pintu tol Cileunyi. Nah, teman-teman kalau mau memasuki pintu tol Cileunyi ya, kalau sudah kurang 1 kilo, misalnya 1 kilometer lagi gate Cileunyi, teman-teman jangan ambil yang paling kanan. Karena kalau ambil yang paling kanan dan kiri kita penuh, terus di depan ada petugas, maka kita akan diarahkan untuk melaju terus ke kanan. Artinya kalau melaju terus ke kanan itu kita akan keluar di Sumedang, dan itu lebih repot lagi karena mutarnya jauh. Nah, teman-teman harus waspada ketika ada peringatan 1 km lagi. Nah, itu sudah ambil jalur tengah dan kiri. Kiri pun jangan terlalu kiri ya, memang sebaiknya tengah ya, karena kalau terlalu kiri nanti kita bisa salah arah menuju ke Cibiru. Ini ada contohnya, ini coba lihat, ada contohnya. Kita menyusuri Cileunyi Interchange ya, simpang susun Cileunyi. Metropolitannya Cileunyi ada di sini. Nah, ini lihat teman-teman, yang mobil depan kita ini mulai ngerem-ngerem, dia ragu-ragu. Nah, kita yang ambil jalur yang tengah saja. Nah, di depan itu ada persimpangan ya. Kalau ke kiri itu ke Cibiru, ke kanan ke arah Rancaike atau Cileunyi. Nah, ini mobil yang depan kita ini salah ini ya. Dia ambil ke kiri. Kalau dia teruskan maka akan sampai ke kota Bandung, dan ternyata dia harus nyebrang dan cukup membahayakan ya proses seperti itu. Kalau tidak waspada bisa terjadi tabrakan ya. Kita keluar Cileunyi. Ada doa ibu di sebelah kiri sedang menurunkan penumpang, dan karena ini masih sekitar pukul 8 ya, 8 apa 9 ya, jadi ini masih kosong ya teman-teman. Kalau pukul 10 jalur Rancaike ini padat merayap karena adalah jam pulang dari karyawan KHTEK.
Dulu di tahun-tahun 2000 sebelum 2010 dan mungkin 2005 sampai 2010, ini jalur ini kalau hujan airnya selutut dan macetnya nggak ketulungan. Agak sedikit gerimis tadi melewati jalur Nagrog arah Nagreg. Ada berkas-berkas air di situ. Ini kita menuju ke rumah makan. Jalur Nagreg malam ini cukup sepi dan kita sudah sampai di perbatasan Bandung ya. Ini kita langsung masuk di rumah makan sebagai armada pertama yang memasuki rumah makan. Dan memang dari informasi pemberangkatan pertama dari Kampung Rambutan itu pukul 17.30 dan ini bis pertamanya. R141 ini menggantikan posisi R136 ya yang sedang istirahat, ada sedikit perbaikan. Ini adalah warung gorengan dan bakso. Dan di pojok itu ada kafe Warmindo atau warung instan. Sekitar 20 menit kita istirahat dan sudah ada pengumuman dari petugas agar perjalanan dilanjutkan kembali. Ini Pak sopirnya ini lucu, Mangka Bayan. Pakai peci. Jam 12 jam 11 aku Ini jalur Nagreg ya. Ini ada yang lucu tadi. Sudah salah pakai lampu tembak. Ini kan jalur searah. Kenapa dia dari sana ya? 2 minggu yang lalu berangkat di Jakarta sampai Jakarta setengah 8 pagi. Bener-bener nggak normal. Mekanik, satpam, dokter, sopir, dan ini juga serba canggih. Semuanya pakai remote, saya pakai itu. Yang mesin. Jadi ngasih makan itu enggak taruh-taruh masukin silau otomatis ya. Nah hidupnya di mesin. Makan air tengah nyalain keran gitu. Jadi kayak pentil. Patuk sama ayam keluar air, patuk sama ayam terus. Kita memasuki jalur Malangbong. Secara umum jalur yang kita lewati ini lancar ya. Yang biasanya Lewo Limbangan itu macet, ini tidak ada kemacetan sama sekali. Yang sore ya semalaman kita kerja, paginya itu Lagi dia lagi. lagi.
baru nyampe Jakarta masih jauh. Kalau kita ini kan pagi-paginya udah di Karangkujung, tinggal bentar lah. Setengah 8 sampai pulang istirahat. Saya naik dari Nagrek. Tidur habis mancing, besoknya mau jalan tidur. Ikut mobil yang saudaranya. Bangun-bangunnya saudaranya. Kacau. Naik ke Bandung, mau pulang ke Bandung. Naik mobil bis yang Sukabumi, naik ke Jawali. Tidur saya. Wah, bukannya musim hujan, musim kemarau kencang. Pas bangun. Oh, kenapa hujannya gede? Padahal sekarang musim kemarau. Tahu-tahunya mobilnya lagi disiram cuci. Padahal tidur itu di mobil yang diem gitu. Yang bukan mobil jalan, mobil diem. Tidur di dekat area dekat WC toilet. Mobilnya di bawah jalan. Mobilnya berangkat ya. Pas bangun sekali. Oh, mobil di jalan. Pas lihat keluarga oh, banyak orang. Gimana? Lihat keluar, aduk, lantai. Ya, bangun dengan di lojo di warung diri. Tapi emang enak sih di bis. Dan di sini pun di turunan Gentong sepi sekali ya teman-teman ya. Sungguh sebuah perjalanan yang lancar. Biasa. Nah, ya kan, nggak banyak. Ada Sinar Jaya yang menuju ke arah Jakarta. Kalau naik Sinar Jaya, Datanglah kalau ke Bogor di Karangkujung di alamat di Malang juga Anaan. Saya aja yang tukang ngambil mobilnya belum tahu, tapi orang-orang itu juga udah rame. Oh, mobilnya sudah. Dari dulu pagi-pagi saya mau ngapus. Tahu udah kasih tahu. Rame-rame orang. Pokoknya kalau aku udah disuruh berangkat berarti jadi. Karena orang yang paling lama di wisata itu saya. Yang paling dekat sama Pak Bos. Ya lagi ya. Pada saya belum denger, belum dikasih tahu sama Pak Bos ngambil mobil. Biasanya kan kalau mau ngambil mobil nyiapin supir, nyiapin tiket buat dokumen. Apa ya? Busnya Bapak Udin dulu. Nah teman-teman, dari obrolan tadi ya sepanjang perjalanan ini ada yang bocor halus nih. Katanya Gapuraning Rahayu mau ambil lagi 20 unit, 10 ada di Evi dan 10 lainnya katanya ngambil di Adiputro ya. emang di Saudi.
beberapa pesanan yang belum diambil. Jadi totalnya ada 20, tapi belum tahu kapan ya. Itu katanya hasil nego-nego Pak Jironi dengan Pak Eri di Bali. Kita sudah memasuki Ciamis. Lagi di Korea. Istri saya aja kerja di Korea, nggak sombong. Oh, iya Pak? Iya. Udah berapa lama Pak? Udah 17 tahun. Lama banget. Iya, dinaiki kan yang punya orang Korea. Oh gitu. Oh di sini maksudnya Pak? Iya, pabrik Nike kan yang punya orang Korea, Iya. di Korea. Kirain ke sananya. Kita sebentar saja di Pul Ciamis ya. Cuma kontrol tanda tangan, dan kalau kontrol GR di Pul Ciamis ini kontrolnya tidak naik, cuma tanda tangan saja, terus store, connect-nya store, terus berangkat lagi. Di Pul ini ketemu Yanto. Yanto itu kena pariwisata bareng Pak Munir, tapi katanya sudah enggak lagi ya. Dulunya juga pernah sama Pak sopir ini, tapi dia juga agak bosan gitu kan, ganti yang lain. Dan kita langsung berangkat menuju ke arah tujuan. Beberapa penumpang turun di Ciamis, kemudian di Banjar, lalu Pasir Kunyit, Wanarja, dan ada lagi yang turun di Cigaru. Dan selanjutnya saya yang turun di Majenang. Nah, ini ada penumpang yang turun ya teman-teman ya. Ini di mana ini ya? Di Wanarja ya, BRI Wanarja. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya. Kita ketemu kapan-kapan. Salam.